Bayangkan 5 penyelam terhisap dengan paksa ke dalam pipa buah laut yang berdiameter hanya 30 inci yang dipenuhi dengan minyak, bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tentu dalam sekejap mereka terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan. Sebuah bencana yang akan merenggut nyawa mereka. Namun hanya satu dari mereka yang akan selamat, dan dialah yang akan membawa kisah ini ke permukaan. Kamera GoPro yang terpasang pada tubuh salah satu penyelam setiap detiknya merekam kejadian itu, menangkap suara teriakan, ketegangan, perjuangan hidup atau mati yang luar biasa. Apa yang terungkap dalam rekaman ini akan membuat kita terperangah dan merinding, tak bisa membayangkan kengerian yang mereka rasakan. Berikut ini adalah kisah 5 orang yang terjebak dalam pipa minyak insiden selam Paria. Bermula pada tanggal 25 Februari 2022 di platform berenam Point Free Vera, 5 pria dari tim LMCS, Viral Kurban, Kazim Ali, Risi Nagasar, Yusuf Henry, dan Christopher Bordam ditugaskan untuk pekerjaan pemeliharaan pada pipa yang sudah tidak aktif. Pipa yang dimaksud adalah milik Varia Vol Company, perusahaan minyak pemerintah di Trinidad dan Tobago. Pipa tersebut berbentuk U dengan diameter 30 inci, membentang di dasar laut, dirancang untuk mengalirkan minyak dari berth 6, tempat kapal mengangkut minyak, menuju berth 5, tempat penyulingan. Meskipun pekerjaan ini penuh dengan risiko, tim penyelam yang terdiri dari 5 orang ini adalah orang yang berpengalaman dan dilatih dengan baik. Untuk memulai, mereka memasang tabung udara di dalam bel selam, sebuah habitat berbentuk kubus dengan panjang sisi 8 kaki. Bel selam ini berfungsi sebagai ruang kerja kering bagi tim pemeliharaan LMCS. Dengan hati-hati, kubus itu dipasang di atas pipa di berth 6, bertujuan untuk mengeluarkan air dari area kerja dengan menciptakan kantong udara dalam kubus. Air laut terdorong keluar, memberikan mereka ruang kerja yang aman dan kering. Setelah semuanya siap, tim dapat melepaskan alat selam mereka dan dengan tenang menggunakan peralatan untuk menjalankan tugas mereka. Nah, sayangnya kenyataan yang pahit adalah perusahaan minyak tampaknya tidak cukup mempersiapkan operasi ini dengan aman. Seperti biasa, kelima penyelam ini hanya mengikuti perintah tanpa banyak berpikir. Mereka turun ke lokasi kerja penuh dengan semangat dan siap menjalankan tugas mereka tanpa mereka tahu bahwa ada bahaya besar yang sudah menanti mereka. Pipa yang mereka hadapi memiliki penyumbat karet yang menahan tekanan yang sangat tinggi dari dalam bel selam. Sementara di dalam pipa itu sendiri ada tekanan yang sangat rendah. Kombinasi ini menciptakan sebuah kondisi yang sangat berbahaya, sebuah bencana yang siap untuk meledak setiap waktunya. Nah, semua ini dimulai saat Ali JR memberikan kunci kepada rekannya di dalam bel selam. Mereka mulai membuka katup untuk melepaskan penyumbat tadi tanpa ada peringatan apapun. Begitu penyumbatnya terlepas, perbedaan tekanan dalam sekejap mengubah keadaan. Dalam hitungan detik, pipa yang awalnya tenang berubah menjadi pusaran dahsyat yang tak terhentikan. Kekuatan pusaran itu menyedot segalanya, udara, air, bahkan tubuh manusia. Kekuatan hisap itu begitu luar biasa. Dalam sekejap, air deras menyembur masuk ke dalam bel selam, mengubah tempat perlindungan yang semula aman menjadi jebakan maut. Mereka terlempar ke dalam pusaran air dan minyak yang tak terhentikan, berjuang untuk mendapatkan udara dalam 90 detik pertama yang terasa seperti seumur hidup, dan lalu seketika semua terhenti.
I tried to come up. Yeah. Yeah. All right behind you. You're right behind me. Huh? You don't know when to come up. Who making all that noises? Come on, you all are we? Let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. I don't know why I tried to come up. Trying to come up. Yusuf! Oh Yusuf! How long you have to walk before you meet Faizi? You and Faizi was together all the time? Who else with you? Can't see you! Right there. Tersentak, mereka berusaha bangkit dan menilai posisi mereka. Mereka kini terperangkap dalam pipa yang sempit dan gelap, terombang-ambing oleh gelombang minyak dan air. Keseriusan situasi langsung terasa begitu nyata. Di tengah kekacauan itu, mereka menyadari bahwa kekuatan pusaran air dan minyak itu membawa mereka ke suatu titik dalam pipa, di mana mereka menemukan kantong udara yang memberi mereka sedikit ruang untuk bernafas. Christopher, satu-satunya yang selamat, menggambarkan bagaimana semua terjadi perjuangan mereka bertahan hidup baru saja dimulai. Mereka terjebak dalam pipa minyak sepanjang 1.200 kaki, bingung, terluka, dan diliputi ketakutan yang tak terbayangkan. Di tengah ketegangan dan kekacauan itu, mereka mencoba berkomunikasi dan menjaga semangat satu sama lainnya. Meskipun kenyataannya pahit, yang mereka hadapi hanyalah perlahan-lahan memadamkan setiap harapan. Kamera GoPro yang mereka bawa merekam setiap detik perjuangan mereka. Kamera itu menangkap setiap teriakan, setiap detik keputusasaan, setiap momen mengerikan saat mereka berjuang untuk bertahan hidup. Seolah-olah semua itu hanya bisa terungkap melalui rekaman yang akan abadi dalam ingatan mereka. Chris awalnya percaya bahwa mereka telah terlempar ke dalam pipa dengan kepala terlebih dahulu, sehingga mereka harus merangkak mundur untuk keluar. Namun Kazim, Yusuf, dan Faisal yakin mereka masuk dengan kaki terlebih dahulu. Jadi Chris mengikuti keputusan mayoritas. Sebagai penyelam yang paling sedikit terluka, Chris meletakkan kakinya di pundak Kazim. Ia lalu merintahkan Kazim untuk menarik rekan-rekannya bersama-sama dan mengarahkan Faisal untuk mendorong mereka. Karena Faisal berada di bagian belakang, mereka pun bergandengan tangan sebagai rantai dengan Chris di depan dan mulai mencoba keluar dari pipa, merangkak melalui lapisan minyak yang licin dan gelap serta sangat menyiksa mereka. Menghadapi tulang yang patah, mata yang perih, tenggorokan terbakar, dan ketidaknyamanan yang ekstrim, mereka merasa semakin terbebani. Pergerakan mereka sangatlah lambat dan ujung jalan sepertinya tak pernah terlihat. Namun mereka terus berdoa dan bergerak sebaik mungkin. Mereka akhirnya menemukan 2 tabung oksigen dengan regulator yang masih terpasang. Chris memberitahu mereka bahwa bernafas dengan udara dalam pipa bisa membuat mereka bingung dan mual. Ia menyarankan mereka untuk mengambil nafas kecil dari tabung oksigen secara berkala agar tetap mendapatkan udara yang segar. Meskipun mereka menemukan tabung oksigen, tingkat air terus naik seiring mereka maju. Chris melihat beberapa rekan yang kesulitan bernafas dan mengalami berbagai cedera dalam tubuhnya. Tentu saja hal ini sulit bagi mereka.
karena beberapa di antara mereka tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya Chris memutuskan untuk memeriksa seberapa tinggi airnya akan naik jika mereka terus melanjutkan. Chris membuat penemuan yang mengerikan. Begitu ia maju, ia mendapati segmen pipa berikutnya sepenuhnya terpenuh dengan air. Dan dengan hanya 2 tabung oksigen untuk 5 orang, ia melanjutkan perjalanan itu tentu tidak aman. Chris tahu bahwa jika mereka mencoba pergi bersama, mereka akan panik dan mungkin saling membunuh dalam prosesnya. Menyadari hal ini, Chris harus membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Ia harus pergi sendirian untuk mendapatkan bantuan bagi mereka semua. Chris mempersiapkan diri untuk memberitahu yang lain. Setelah menjelaskan situasi kepada mereka, mereka setuju bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan dan memberikan kesempatan itu kepada Chris untuk menggunakan 1 tabung dan 1 tabungnya lagi digunakan untuk 4 sisanya. Chris berjanji akan kembali dengan bantuan dan menyelamatkan mereka. Kazim memohon agar Chris tetap tinggal, meskipun akhirnya ia setuju bahwa ia tak bisa menahan kaki Chris lagi. Chris terpaksa menarik kakinya dari cengkraman Kazim dan pergi. Meskipun ia tak sepenuhnya yakin apakah ia menuju arah yang benar atau sebaliknya. Beberapa udara yang tersisa di tabungnya, ia berenang melalui bagian pipa yang terendam oleh air, berharap segera menemukan kantong udara lainnya. Seluruh pipa yang mereka jelajahi terendam air, beberapa bagian bahkan mengandung kantong udara. Setelah bertarung melawan arus bawah air, Chris mulai merasa oksigen yang ada di tabungnya sudah mulai menipis, terasa dari kualitas udara yang semakin memburuk. Dengan naluri seorang penyelam, ia tahu ia harus segera mengembuskan nafas terakhirnya dari tabung itu. Namun, takdir seolah ikut membantunya. Tabung oksigen yang ia bawa bertabrakan dengan sesuatu di depannya, sebuah tabung oksigen lainnya. Tanpa berpikir panjang, ia mencari regulator tabung itu meraba-raba dalam kegelapan. Akhirnya, ia menemukan, namun ada masalah. Regulator itu tanpa corong. Tanpa pilihan lain, ia memasukkan tabung tersebut langsung ke mulutnya, dan rasanya seperti minum oli mesin dari mobil tua dengan mulutnya yang penuh dengan lumpur dan berminyak. Ia sedikit lebih baik meski kesadaran tentang situasi mereka semakin kritis terus menghantui mereka. Ia tahu bahwa ia tak bisa berhenti, harus terus maju, tetapi ia juga bertanya-tanya seberapa lama lagi ia bisa bertahan, dan yang lebih mengganggu mereka, bagaimana dengan teman-teman yang ia tinggalkan di belakang? Apakah mereka akan lebih baik atau malah semakin terpuruk? Saat merangkak melalui pipa, ia akhirnya menemukan kantong udara lainnya. Namun nalurinya memberitahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke Research. Ia terpaksa terus maju meski kondisi semakin buruk. Tak ada cahaya, tak ada arah. Tubuhnya sakit dan pasukan udara semakin menipis. Mata dan tenggorokannya terbakar karena gas dan air yang menggenang. Setiap langkah terasa berat, setiap detik begitu penuh akan tekanan. Di tengah perjuangannya, ia menemukan tabung oksigen lainnya dan terus maju hingga akhirnya sampai di bagian pipa yang hampir sepenuhnya terendam. Saat itu, ia mendengar suara Faisal memanggil namanya. Ternyata, Faisal telah mengikuti jejaknya. Faisal meminta Chris untuk menunggu, tapi Chris tahu mereka sudah terlalu lama terjebak. Mereka tak punya waktu lebih banyak lagi. Mereka berdiskusi mencoba mengira-ngira apakah mereka menuju berth 6 atau berth 5 yang tertutup Tanpa ragu, Chris memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian, memastikan Faisal memiliki tabung oksigen, lalu terjun ke dalam air, berenang, berharap menemukan belokan pipa yang mengarah keselamatan mereka. Untuk keselamatannya. Tiba-tiba saat mendeteksi Research, semua yang ia tahu terasa seperti ujian terakhir. Ini adalah saat penentu apakah dia menemukan jalan keluar atau terjebak semakin jauh. Ia memutuskan untuk mencoba lagi, menendang sekuat tenaga menuju Research meski tubuhnya begitu lelah. Chris akhirnya bertahan hingga akhirnya dia berhasil keluar.
Namun perjuangan belum usai. Ketika ia menceritakan kejadian ini kepada tim medis, ia memberikan setiap detail yang ia memberikan keterangan detail yang ia ingat tentang posisi teman-temannya. Sayangnya, tim penyelamat sulit mempercayai kisahnya. Perusahaan minyak mengira pipa itu penuh dengan minyak dan tabung oksigen mereka hanya bertahan untuk 1 jam saja. Penyelam dari tim LMCS turun untuk mengetuk pipa, berharap mendengar balasan. Ternyata mereka mendengar suara dari dalam yang memberi sedikit harapan. Namun meski tim penyelamat sudah berusaha, mereka belum menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Waktu terus berlalu dan keempat penyelam yang terluka berjuang menghadapi cedera mereka. Udara semakin menipis serta air yang terus naik. Rasa panik perlahan menggantikan harapan dan mereka menyadari bahwa penyelamatan tak kunjung datang. Beberapa hari kemudian, jasad keempat penyelam akhirnya ditemukan dan proses autopsi dilakukan. Namun tak ada kepastian tentang kapan mereka meninggal. Beberapa berspekulasi bahwa salah satu dari mereka masih bertahan hingga hari Senin. Pemerintah kemudian membentuk komisi untuk menyelidiki tragedi ini. Andai saja mereka cepat mengevakuasi dan menyelamatkan mereka, bisa jadi keempat-empatnya bisa berhasil diselamatkan. Namun perusahaan membangkang, perusahaan menoleh, perusahaan membantah karena akan terjadi ini, akan terjadi itu dan segala macamnya. Akhirnya mereka mengundur untuk menyelamatkan dan mereka memilih untuk mengevakuasi setelah mereka benar-benar sudah wafat. Christopher Bodrum akhirnya memberikan kesaksian di depan komisi, menceritakan pengalaman mengerikan yang ia alami dan kehilangan yang tak bisa ia lupakan.